Nyaris kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Benar atau tidak nih? Ada ya? Iman tergadaikan dengan satu bungkus Indomie. Ada Indomie. Kekufuran itu dekat dengan kefakiran. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Syekh Omar Baroja. Beliau berkata, yang artinya apabila kamu melihat ada kumpulan orang di jalan sedang berseteru, wa idza ra'aita jama'atan yatakhasamun, ada orang yang beradu mulut atau ada orang yang berantem, saat kamu jalan kamu lihat mereka di tengah jalan, faminal adab, termasuk adab ketika kita melihat orang yang berseteru, antusliha bainahum, kamu mendamaikan orang-orang yang berseteru tersebut. Jadi ada yang berantem ini, ada yang pukul-pukulan, berarti kita melerai. Itu adab, itu termasuk adab. Atau apa? Atau misalnya beradu mulut, kita hentikan, kita damaikan. Nah, itu termasuk adab. Idza stata'ta, apabila kamu mampu. Kenapa? Karena kita ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya sesama kaum muslimin, kaum mukminin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara dua saudara muslimmu. Dan mereka berantem, kita damaikan. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was salati was sadaqah. Apakah kalian ingin aku kabarkan tentang sebuah amalan yang lebih utama derajatnya ketimbang puasa, ketimbang sholat, ketimbang sedekah? Maka para sahabat berkata, qalu bala. Mereka berkata, iya wahai Rasulullah, kami mau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, islahu dzatil bain. Ada sebuah amalan yang lebih baik dari semua itu. Maksudnya ini ibadah-ibadah sunnah. Ya, ibadah-ibadah apa? Sunnah. Bukan ibadah wajib. Mau sholat wajib ya nomor 1. Puasa Ramadan ya nomor 1. Tapi yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang paling bagus itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi ibadah-ibadah sunnah yang lain, islahu dzatil bain, mendamaikan orang-orang yang berseteru. Mendamaikan orang-orang yang berseteru. Itu ibadah yang top di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan fa inna fasada dzatil bain huwal haliqah. Karena apa? Karena rusaknya hubungan antar sesama itu adalah pencukur. Masya Allah, ini apa ini? Rusaknya hubungan antar sesama itu adalah pencukur. Nah, para sahabat bingung, ini apa yang dimaksud dengan pencukur oleh Rasulullah? Maka Rasulullah jelaskan, la aqulu tahliqus syar. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa pencukur ini bukan pencukur rambut, bukan. Walakin tahliqud din. Tapi kerusakan hubungan antar sesama itu akan mencukur dan mengkikis agama kita. Agama kita akan luntur, akan rusak kalau hubungan kita antar sesama rusak. Makanya itu yang harus kita jaga. Kita harus baik pada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang tidak sependapat, yang tidak semadhab dengan kita. Misalnya orang-orang yang mungkin memusuhi kita, tetap kita harus jaga hubungan baik dengan mereka. Jangankan itu, orang yang di luar agama kita pun kita disuruh untuk baik. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalau mereka baik kepadamu, orang-orang di luar agama kita, maka baik pada mereka. Kalau mereka tidak memerangimu, ya sudah, kamu harus berbuat baik kepada mereka. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Karena apa? Karena
rontoknya hubungan kita dengan sesama, itu akan membuat rontoknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu harus seimbang. Urusan dunia dengan akhirnya harus seimbang. Urusan akhirat itu tidak akan beres kalau urusan dunia tidak beres. Ini termasuk ini. Kenapa kita kerja? Kenapa kita itu cari nafkah? Kenapa kita itu perlu ada pendapatan? Karena kadal faqru an yakuna kufra. Nyaris kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Benar atau tidak nih? Ada ya? Iman tergadaikan dengan satu bungkus Indomie. Nah, ya, Indomie. Kekufuran itu dekat dengan kefakiran. Makanya kita itu kerja, niatnya itu salah satunya apa? Supaya kita menjaga diri, menjaga agama kita. Sebab kembali lagi, urusan dunia kalau tidak beres, urusan akhirat sulit beresnya. Maka dibereskan dulu urusan dunianya. Secara ekonomi mandiri sudah satu, berarti nanti hubungan dengan sesama juga harus baik. Karena itu yang akan mengkokohkan agama kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di jalan ada orang-orang yang berantem, beradu mulut, ya kita jadi penengahnya. Kemudian apa? Wa idza lam tastati' fabta'id anhum. Kalau kamu tidak mampu untuk menjadi penengah orang yang mendamaikan, jauhi mereka. Pilihannya cuma dua, didamaikan atau dijauhi. Sudah, jangan ikut campur. Karena kalau kita ikut campur, kata beliau, wala tashtarik ma'ahum, jangan kamu ikut campur. Karena kalau kita ikut campur, kita tidak mampu untuk mendamaikan. Akhirnya kita jadi front yang ketiga yang dimusuhi oleh dua orang ini. Au tatafarraj alaihim, atau kamu nonton jadi tim hore. Wah itu iya benar, dia ini memang kurang ajar orangnya. Misalnya dia ini memang mulutnya kasar, pukul aja. Tim hore, penyemangat. Atau nonton, atau diviralkan. Nah, ini juga tidak boleh, bukan termasuk adab nih. Nah, ini viral ini juga sebenarnya ini melanggar adab nih. Orang lagi kesakitan, orang lagi berseteru kok jadikan viral. Akhirnya dia yang nama baiknya rusak. Harusnya kan ya kehormatan sama kaum muslimin harus dijaga. Jadi pilihannya itu, kalau kita tidak bisa damaikan, kita jauhi. Jangan ikut campur dan jangan jadi penonton atau jadi tim hore. Wa kadzalika idza sadafta unasan yamzahun. Begitu juga kalau kamu mendapati ada orang-orang duduk, mereka itu bercanda di jalan. Au yatakallamuna bikalamin ghairi laiq, atau mereka bicara dengan perkataan atau pembicaraan yang tidak layak. Ya, pembicaraan tidak layak mungkin ya agak ke pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan aib orang lain ataupun yang lainnya. Ini juga kalau kita dapati seperti ini, kata beliau, au yu'dzunaka bikalimatihim, atau kamu mendapati orang-orang yang menyakitimu dengan perkataan-perkataan mereka. Jadi lagi jalan, ternyata ada yang nyinyir. Nah, kalau bahasa sekarang nyinyir. Wush, sudah alim sekarang gitu. Dulu nggak pernah ke masjid kok sekarang jadi rajin ke masjid. Nyinyir nih. Atau misalnya kita di apalah pokoknya, sekarang udah sombong ya. Wah, itu pokoknya di apa namanya, dia dibully, dinyinyir dengan kata-kata yang menyakitkan hati kita. Kata beliau, wala tubali bihim fa'arid anhum wala tubali bihim, maka menjauh dari mereka dan jangan ambil pusing, cuek saja katanya. Kenapa? Karena kita kalau mengamalkan itu, kita mengamalkan isi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu
Orang-orang beriman, orang-orang yang bakal masuk surga itu kalau mendengar kata-kata yang tidak manfaat, mereka menjauh dari perkumpulan itu. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan, Allah berfirman, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Salah satu sifat mereka berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan tawadhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawadhu. Tapi ya tawadhu itu artinya apa? Rendah hati. Bukan tahu warna duit. Nah, ini beda lagi. Tawadhu tapi maknanya beda. Tawadhu, benar-benar tawadhu, rendah hati. Ketika di jalan bertemu dengan orang, dia merasa dirinya ya. Tawadhu itu berarti kan menempatkan diri di bawah orang lain. Tapi kalau di jalan merasa saya lebih dari yang lain, itu bukan tawadhu namanya. Kalau hamba Allah yang sempurna itu ketika dia jalan, siapapun yang dia lihat di atas dia. Nah, itu tawadhu. Lihat orang alim, oh ini orang alim, Masya Allah, beramal dengan ilmu. Lihat orang jahil, orang yang tidak punya ilmu, Masya Allah, orang ini lebih baik daripada saya. Karena dia kalau melakukan dosa, dia tanpa ilmu. Sedangkan saya melakukan dosa dengan ilmu. Mana yang lebih parah? Melakukan dosa pakai ilmu atau tanpa ilmu? Pakai ilmu. Berarti ada alasan kita itu merendah diri, itu maksudnya. Ketika melihat orang yang lebih tua, ini orang lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena amalnya mungkin lebih banyak daripada saya yang masih muda. Ketika melihat anak yang lebih kecil atau orang yang lebih muda, dia lebih baik daripada saya. Karena saya dosanya lebih banyak daripada dia. Umurnya masih kecil. Saya dosanya lebih banyak daripada dia yang sudah tua. Jadi mengambil titik-titik seperti itu, maka kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang tawadhu. Amin Allahumma amin. Sama juga misalnya gini, kita misalnya pekerjaannya bagus, kita lihat ada orang pekerjaannya kurang bagus, ya katakanlah ya mungkin buruh, atau misalnya bukan buruh, misalnya apa nih, kalau di jalan-jalan tukang beca misalnya. Kata kiai saya begini, tukang beca itu lebih baik daripada kita loh katanya. Gimana itu kiai? Kita itu kalau dalam hal kesabaran belum bisa diuji katanya. Dalam hal kesabaran kita ini belum bisa teruji. Tapi tukang-tukang beca itu sudah teruji kesabaran mereka. Buktinya apa? Dari pagi sampai malam tidak ada penumpang, ya tetap duduk di situ, sabar. Kata kiai saya gitu. Berarti kan ada sisi baik yang seharusnya kita jadikan perhatian. Jadi setiap ada kebaikan, setiap kita melihat seseorang, lihatlah sisi baik dari orang itu. Kemudian kita bandingkan sisi baiknya dengan sisi buruknya kita, nah, itu kita akan tawadhu. Cara tawadhu seperti itu. Tapi kalau kita selalu melihat sisi baik kita dan sisi buruk orang lain, wah itu bisa juga tawadhu. Tapi ya tawadhu dengan makna lain tadi, tawadhu warna duit. Nah, itu bukan tawadhu rendah hati. Jadi seperti itulah ciri-ciri hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila orang-orang tersebut ditegur sama orang-orang jahil. Orang-orang jahil itu kalau bahasa kita orang-orang jahil, yang suka nyinyir, yang suka bully. Qalu salama. Mereka akan menjawab apa? Selamat, selamat. Insyaallah anak selamat. Insyaallah saya selamat, kalian juga selamat. Masya Allah. Orangnya memang luar biasa. Kalau ada orang seperti ini, insya Allah wali Allah. Insya Allah kalau sudah ada orang seperti ini, ada apa? Wali Allah. Dikatakan di sini, yukhatibuni safihu bikulli qubhin. Orang bodoh itu berbicara denganku dengan kata-kata yang buruk. Wa akrahu an akuna lahu mujiba. Tapi aku tidak suka merespon perkataan buruknya itu.
Yazidu safahatan wa azidu hilman. Orang yang berkata buruk tadi, keburukannya bertambah dan aku menambah kesabaranku. Masya Allah. Ka'udin zadahul ihraqu tiba. Sebagaimana apa ini namanya ini? Gaharu, buhur. Gaharu itu kan kalau dicium gini tidak ada baunya, tapi semakin dibakar semakin bau. Gitu. Orang semakin disakiti semakin harum namanya. Masya Allah. Ini ulama kita kayak gitu loh, prinsip hidup mereka. Makanya ya nama mereka harum sampai sekarang. Kita tidak akan mungkin menemukan seorang ulama beliau itu bebas dari orang-orang yang hasud, bebas dari orang-orang yang fitnah. Dan sebagai contoh untuk kita semuanya, pemimpin para ulama Nabi Muhammad SAW, beliau kurang apa itu? Istilahnya apa? Serba sempurna. Mungkin kalau kita ya celah-celahnya masih ada, tapi kalau Nabi Muhammad SAW tidak ada celahnya. Dalam masalah kejujuran, amanat, dalam masalah akhlak nomor 1. Tapi masih ada yang fitnah, tapi masih ada yang hasud sama beliau, masih ada yang nyinyir sama beliau, yang bully beliau setiap hari ya ada. Bahkan di dalam riwayat dikatakan beliau itu saat berdakwah orang-orang berangkat haji, jamaah haji datang menuju Mekah di musim haji. Beliau memanggil pada para jamaah yang datang itu yang belum Islam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Di belakangnya Abu Lahab, la tasma'u anhu fa innahu sabi. Jangan dengar orang ini, orang gila ini. Nauzubillahi min dzalik. Bayangkan kalau misalnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan hal itu, bagaimana dengan kita yang banyak celahnya, banyak kurangnya. Nah, tapi kita bisa memakai prinsip hidup mereka, prinsip hidup orang-orang soleh maksud saya, yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan, membalas keburukan dengan kesabaran, dan itu akan menambah kemuliaan kita. Sebab kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan keburukan, itu namanya draw, 1-1 gimana? Jadi dia lempar 1, kita 1. Tapi kalau beliau itu menyampaikan keburukan kepada kita, kemudian kita diam, kita sabar, kita 1, dia 0. Kita unggul di situ. Jadi orang yang diam dari keburukan itu sebenarnya unggul. Sebenarnya unggul. Tidak membalas keburukan dengan keburukan itu namanya apa? Unggul. Ya, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya, sama. Jadi seperti itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam beliau pernah satu ketika diceritakan keburukannya kepada beliau. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu difitnah sama orang, dicaci maki sama orang di hadapannya beliau. Tapi beliau balas dengan apa? Kata-kata yang baik. Pengikutnya Nabi Isa ini bingung. Seharusnya kan buruk balas buruk, baik balas baik, hitung-hitungan pakai akal. Maka Nabi Isa menjawab begini, seseorang itu akan memberikan apa yang dia punya. Ya, jangan punya apa? Punya uang, yang ngasih uang. Punya makanan, ngasih makanan. Punya kebaikan, ngasih kebaikan. Punya keburukan, ngasih keburukan. Ya kalau kita misalnya ada orang yang melakukan keburukan kepada kita, berarti itu yang dia punya. Ya, sedangkan saya kata Nabi Isa, yang saya miliki hanyalah kebaikan, maka yang keluar dari saya, yang saya kasih adalah kebaikan. Orang itu akan memberikan apa yang dia punya. Nah,
Ini jadi prinsip hidup kita juga insyaallah. Jadi seperti itu, Masya Allah. Ini kalau kita bahas hikmah-hikmahnya para wali, para nabi, maka insya Allah sampai subuh tidak akan kelar nih. Bagusnya kita lanjut mawon nggih. Intinya gitu, kita mendamaikan orang-orang yang berseteru, mendamaikan, menjadi penengah. Dan ketika kita diperlakukan buruk, lebih baik kita diam, tidak membalas, itu lebih mulia, ya, lebih mulia bagi kita. Kemudian beliau mengatakan adab yang selanjutnya, antu salima ala man laqitahu wa illam ta'rifhu.